Oke, ini adalah full breakdown nih jalan cerita One Piece chapter 1067 secara lengkap. Nakama, bersiaplah nih mendengarkan pernyataan resmi Vegapunk itu yang ingin Luffy membawanya, serta ultimatum peperangan besar-besaran yang ingin segera dilakukan Monkey D. Dragon. Gila nih chapter. Seperti yang kita tahu, Dragon sendiri itu sempat sangat marah nih karena Kuma itu mencoba berlari entah menuju kemana, tetapi akhirnya dia berhasil didiamkan setelah Dragon itu marah besar. Nah, chapter ini mengungkapkan rahasia tentang robot kuno itu, bahkan identitas dari masa lalu Vegapunk yang mengejutkan dunia tentang buah iblisnya sendiri. Dan catatan ini kita berikan lengkap nih, mulai dari sini. Kita mulai. Yo nakama di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai full breakdown jalan cerita One Piece 1067 itu tentang Dragon dan juga Vegapunk sendiri yang ingin bergabung ke dalam Straw Hat Pirates. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten Asian pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Panel ini dibuka dengan pertengkaran antara Vince Smoke Judge dan juga Caesar Clown, di mana para putra Judge sendiri itu begitu heran dengan tingkah laku keduanya yang sudah lama tak bertemu itu. Adegan dengan cepat berpindah ke Jewelry Bonnie yang penasaran dengan kepala Vegapunk. Oi Vegapunk, apa yang terjadi dengan kepalamu? Bukannya dahulu lebih besar seperti bola lampu? Lalu tahu nggak apa jawabannya? Oh, itu karena terlalu besar Bonnie, jadi aku lebih baik memotongnya. Ini udah kayak motong rambut aja nih. Vegapunk itu mengatakan lagi, yaitu memang benar, saat terakhir kita bertemu tubuhku itu membesar seperti raksasa kan, dan ini juga tak seperti balon. Orang yang cerdas ini memakan buah iblis Nomi-Nomi. Jadi aku terlahir jenius dengan penyimpanan data yang tak terbatas di otakku. Otakku itu akan terus membesar karena kapasitas datanya itu sendiri, dan terus tumbuh menjadi otak terbesar di dunia. Luffy lalu dengan konyol malah bilang seperti ini, kakek, kau memotong kepalamu itu berarti kau menjadi bodoh kan ya? Jangan meremehkan orang jenius sini, keparat kecil. Begitu jawab dari Vegapunk. Nah, kemudian dia menambahkan, Apple ini adalah sebuah antena. Dan kau lihat di atas pulau itu, di belakang telur raksasa itu tertulis catatan Punk. Dan itu adalah sebuah hanggar untuk otakku. Walaupun aku jauh, antena ini akan tetap terhubung dengan gelombang psikis. Jadi itu tak akan masalah sama sekali. Dan sebelumnya kalian pernah bertemu dengan mereka kan? Wanita bernama Vegapunk dan yang lainnya itu, yaitu adalah para tiruanku. Semuanya berjumlah 6 tiruan di pulau ini. Masing-masing tiruanku itu memiliki keahliannya di bidang tertentu. 6 orang itulah yang memiliki kepribadian yang sama sepertiku. Artinya, setiap hari aku dan mereka mensinkronkan pengalaman dan pengetahuan di dalam catatan Punk itu. Kepribadian dan pekerjaannya secara terpisah, tetapi pengalaman mereka sangatlah berguna. Jinbe langsung menambahkan, oh, itu karena mereka berbagi otak denganmu ya. Ini dunia yang sulit dimengerti. Kalian dengar, ini seperti menggunakan perpustakaan yang sama. Contohnya, setiap orang yang di dunia ini bisa mengakses otakku, dan semua manusia telah mendapatkan pengetahuan. Dan jika manusia saling mempengaruhi dan memperbaharui satu sama lain data di catatan Punk itu seperti membuat lautan pengetahuan lebih besar daripada otakku sendiri. Suatu hari nanti, otak ini bisa dibagikan untuk semua umat manusia. Kalau begitu, setiap peneliti bisa mempelajarinya dari sini. Nah, Jinbe itu mengatakan, bukankah itu sangat tidak nyaman membuat orang bisa masuk ke dalam pikiran kita? Lalu dia meresponnya, kau sangat jeli sekali Jinbe sang kesatria laut. Tetapi dengarkan ini, pengetahuan tidak bisa maju jika kau mengkhawatirkan soal hal itu. Nah, di sini Bonnie lalu marah nih. Kau bersedia mengorbankan diri untuk pengetahuan ya? Itulah sebabnya kau mengubah ayahku menjadi senjata robot tidak berperasaan. Lalu Bonnie mengeluarkan pedang itu yang hampir saja mengenai Vegapunk. Kembalikan ayahku seperti semula. Dan jika kau menjawabnya tidak, lalu tiba-tiba di saat kepanikan itu terdengar suara berbunyi bebarengan tuh, dan ternyata itu adalah para lebah Vegapunk yang akhirnya menyengat Jewelry Bonnie itu. Nah, Bonnie yang pingsan itu, kemudian Vegapunk yang kelelahan sendiri mengatakan sesuatu lagi. Alasan dia ingin membunuhku itu memang sangat masuk akal. Aku membantunya karena senjata yang dia pilih adalah produk yang gagal.
Ngomong-ngomong, kalian sendiri baru saja dari Wano Kuni kan? Apa rumor tentang ada naga lain selain Kaido itu memang ada benarnya? Lalu Luffy menjawabnya, oh, maksudmu Momo ya? Ya, itu adalah buah iblis gagal yang aku tinggalkan di Pang Hazard. Sepertinya dia telah memakannya. Lalu Luffy yang heran itu masih penasaran nih. Benarkah itu produk gagal? Ya, itu adalah buah iblis tiruan yang aku ciptakan. Aku telah membuat dalam jumlah yang sangat besar selama lebih dari 20 tahun dari faktor keturunan Kaido. Tetapi pertumbuhannya tidak sama seperti yang asli. Lalu Luffy mengatakan lagi nih, tapi itu berhasil. Dia sendiri bisa mengeluarkan api dan sangatlah kuat. Bahkan sekarang sudah menjadi shogun dari negeri Wano Kuni. Lalu Vegapunk yang tampak depresi itu mengatakan lagi, kalian tahu itu adalah kegagalan yang sangatlah besar. Nah, panel kemudian berganti nih. Di antara para robot itu, di mana Luffy mengatakan dengan seenaknya seperti biasanya, dia mengatakan seperti ini. Bagaimana tentang robot besar ini? Suruh dia bergerak sekarang juga. Bukankah ini buatanmu juga? Nah, Vegapunk itu mengatakan bahwa robot itu sebenarnya adalah raksasa legendaris yang menyerang Marijoa 200 tahun yang lalu, di mana kemungkinan robot ini juga dibuat sekitar 900-an tahun yang lalu pula. Dia mengatakan lagi nih, aku sendiri tidak tahu alasan kenapa ini bisa dibuat, tetapi dari yang ku dengar tidak ada kerusakan sama sekali, hanya saja kekurangan energi. Bahkan pada saat itu peneliti pun sangat terkejut nih dengan pengetahuan yang tidak diketahui ini. Tidak ada yang tahu dari mana asal dan apa tujuan robot tersebut. Pemerintah dunia sendiri sudah memerintahkan untuk menghancurkannya, tetapi karena penasaran, para peneliti tidak pernah melakukan sama sekali. Ini masih ada karena sudah turun-temurun di antara para peneliti. Pemerintah pun tidak mengetahui keberadaan robot raksasa ini. Kalian bisa datang ke sini. Apa kalian melewati pintu masuk yang seperti dinding itu tadi kan? Aku benar-benar minta maaf soal itu tadi. 200 tahun yang lalu itu benar-benar ada ya, saat didiskriminasi kepada para manusia ikan itu dimulai. Jadi robot itu memanjat melewati red line. Kemungkinan saja seperti itu. Kita menciptakan Vega Force 1 berdasarkan dari robot itu tadi. Dan ada sesuatu yang tidak bisa kami tiru dari robot itu dengan pengetahuan kita. Dan itulah masalahnya adalah di tenaga. Di masa lalu ada sebuah tenaga yang cukup untuk mengubah akal sehat di dunia ini. Ini jadi tambah penasaran nih. Tapi dalam kelompok Vegapunk Saka itu mereka akhirnya tahu nih ketika Nami bilang seperti ini. Syukurlah Luffy dan yang lainnya masih baik-baik saja. Tapi siapa wanita itu? Nah, bukankah itu Jewelry Bonnie, bajak laut seperti kita? Begitu kata Vince Smoke Sanji. Lalu panel itu berganti ke Vegapunk asli lagi nih. Aku punya sesuatu yang harus aku berikan kepadanya untuk Bonnie. Dan Mugiwara, ini adalah sebuah takdir kau datang ke sini. Apakah kau bisa membawaku pergi dari pulau Egghead ini? Damn. Apakah dia minta ingin jadi kru Mugiwara Pirates dan bergabung seperti halnya Crocus ketika bergabung dengan Oro Jackson dahulu? Who knows? Tetapi sayangnya nih, panel itu berpindah langsung ke para anggota agen CP0 itu. Mereka dicegat para Sea King buatan Vegapunk dan mengatakan seperti ini. Kami Super Ball dan kami akan segera berlabuh. Kami sekarang mendapatkan informasi kalau Jewelry Bonnie ada di Egghead. Dia itu buronan yang selalu berhasil kabur. Tetapi tidak masalah, kita akan langsung membunuhnya saat bertemu nanti. Ini bakalan sengit nih, Rob Lucci dengan suara dan aura misteriusnya itu. Lalu tiba-tiba panggilan darurat yang ditujukan kepada Vegapunk 1. Saka, itu kapal pemerintah dunia. Ini bisa berbahaya kalau kita menerima bajak laut di pulau ini. Mereka bersama CP0, Rob Lucci pun juga ada bersama mereka. Nah, adalah kepanikan para kru Mugiwara nih. Nami, Usopp, atau bahkan Sanji, mereka memang sadar seberapa bahaya dan kuatnya Rob Lucci itu. Lalu Saka memerintahkan perintah nih, tolong sampaikan ini kepada mereka, simpan saja Seraphim Kuma itu dan pergilah sekarang juga. Kita akan mencegah mereka dan kita tolak permintaan mereka untuk berlabuh. Nah, ini adalah menjadi kejutan nih. Panel berpindah ke Kamabaka. Tiba-tiba seseorang berteriak, Dragon-san, terjadi sesuatu yang aneh kepada Kuma. Tunggu Kuma, kau masih dalam perbaikan. Apa yang terjadi? Apa dia masih dikendalikan oleh pemerintah dunia? Kau mau pergi kemana Kuma-san? Bahkan dia belum bisa bergerak dengan baik. Dia sudah kehilangan kesadarannya secara penuh. Nah, di sini memang sangat kasihan guys. Kuma itu berlari jatuh lagi karena kesadarannya itu kondisinya belumlah membaik pula. Lalu sang raja itu kemudian membentaknya. Ada apa Kuma? Kau ingin pergi kemana? Tetaplah di sini saat ini. Pertempuran kita sebagai pasukan revolusi akan dimulai sekarang juga. Ya, itu adalah suara dragon yang memerintahkan ultimatum yang sangat mengejutkan nih. Dan Kuma langsung terdiam.
Nah, ini menarik, dia mengatakan bahwa pertempuran kita sebagai pasukan revolusi akan segera dimulai. Nah, maksudnya apa nih? Apakah setelah sekian lama akhirnya para militer elit Dragon itu benar-benar akan mengobarkan bara yang telah terpendam lama itu? Insiden Ohara kemarin sebagai flashbacknya adalah pemicunya, dan para pasukan revolusioner akan benar-benar mengubah sejarah dengan ditandai ultimatum pemimpinnya, Monkey D. Dragon. Who knows? That will be interesting. Gimana menurut kalian guys? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai full breakdown jalan cerita One Piece 1067, pengakuan Vegapunk serta ultimatum Dragon yang mengejutkan. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TDR TV and we'll be come back.